Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari saya, yaitu mengenai review jurnal internasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Irsani Jarudin dengan NIM 2022-53098 dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi. Saya di sini memenuhi tugas dari Bapak dosen Dr. Arif Setiawan Eskom yang mengajar pada mata kuliah Audit Sistem Informasi. Sebelumnya di sini saya menggunakan dua jurnal internasional. Untuk yang jurnal yang pertama yaitu judulnya The Influence of Information Technology Governance Audit Using COVID-5 for the Development Public Library. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam era digital, teknologi informasi menjadi komponen penting yang dalam mendukung layanan berbagai institusi, termasuk perpustakaan universitas. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau yang disebut juga dengan UINSU telah mengimplementasikan sistem informasi perpustakaan berbasis web untuk mendukung operasional seperti pinjaman buku, pencarian koleksi, dan pengelolaan keanggotaan. Namun, terdapat beberapa tantangan seperti respon insiden yang lambat, kurangnya inovasi dalam manajemen, serta resiko keamanan data. Kemudian ada tinjauan pustaka. Nah, audit sistem informasi ini adalah proses evaluasi terhadap penggunaan dan pengelolaan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Audit ini memastikan bahwa sistem beroperasi secara efektif, efisien, dan aman sesuai kebijakan yang berlaku. Nah, menurut Stephen dan Wim pada tahun 2015, audit TI meningkatkan keandalan dan nilai aset TI melalui evaluasi dan pemantauan terstruktur. COVID-5 merupakan framework yang dikembangkan oleh ISAKA untuk mengelola dan mengontrol TI dalam organisasi berfokus pada pencapaian tujuan bisnis, efektivitas, dan pengendalian risiko. Dalam audit perpustakaan, domain COVID seperti DSS 01, DSS 02, DSS 03, dan APO 04 sangat relevan karena membantu mengoptimalkan layanan, meningkatkan keamanan, dan memastikan keberlanjutan layanan informasi. Kemudian di sini jurnal yang pertama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa tahapan. Yang pertama dilakukan identifikasi domain, kemudian dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan observasi langsung terhadap aktivitas operasional perpustakaan. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Hasil audit menunjukkan bahwa domain DSS 01 berada pada tingkat kematangan level 3. Dengan rekomendasi untuk meningkatkan otomatisasi proses operasional, domain DSS 02 berada di level 2. Disarankan untuk menerapkan sistem tiket otomatis guna mempercepat penanganan insiden. Domain DSS 03 berada pada level 3 dan disarankan untuk membangun database pengetahuan sebagai sarana dokumentasi solusi masalah. Yang terakhir ada APO 04 berada di level 3 dengan rekomendasi penyusunan kebijakan inovasi untuk mendukung adopsi teknologi baru. Untuk jurnal yang pertama, dapat disimpulkan bahwa audit sistem informasi perpustakaan di UINSU menunjukkan bahwa sistem berjalan cukup baik, tetapi memerlukan peningkatan terutama dalam aspek otomatisasi, respon insiden, dokumentasi masalah, dan inovasi. Implementasi rekomendasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat keamanan data, dan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Nah, kemudian ada jurnal yang kedua, yaitu dengan judul
Allocar Government Application Capability Level Information System Audit using COVID-5 Framework. Untuk latar belakang, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau Electronic Based Government System memainkan peran penting dalam administrasi pemerintahan yang efisien dan transparan. Salah satu komponen dari SPBE adalah aplikasi ASN atau aparatur sipil negara yang menyimpan data pegawai ASN dengan digunakan untuk menilai kinerja mereka. Aplikasi ini mendukung tata kelola SDM pemerintah, tetapi untuk memastikan fungsionalitas dan keamanan yang optimal diperlukan audit yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas aplikasi ASN menggunakan kerangka COVID-5 dengan fokus pada domain DSS, yaitu Deliver Service and Support. Landasan teori. Nah, untuk landasan teori, kerangka kerja COVID-5 yang dikembangkan oleh ISAKA adalah panduan terkemuka dalam tata kelola TI yang memberikan kerangka terstruktur untuk mengolah proses TI. COVID-5 memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi dan meningkatkan tingkat kapabilitas sistem TI mereka dengan fokus pada 5 domain utama, yaitu termasuk DSS yang berfokus pada manajemen layanan dan dukungan. Dalam konteks pemerintahan daerah, audit aplikasi berbasis COVID-5 sebelumnya dilakukan untuk berbagai sistem informasi publik seperti SIM-RS, yaitu sistem informasi rumah sakit, dan sistem manajemen keamanan data. Penelitian ini terdahulu menunjukkan bahwa penilaian kapasitas sistem dapat mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dan tingkat kapabilitas yang diharapkan. Nah, untuk metode penelitian untuk jurnal yang kedua, menggunakan metode audit berdasarkan COVID-5 untuk mengevaluasi aplikasi ASN pada domain DSS 01 hingga DSS 06 yang meliputi proses operasional, manajemen layanan dan insiden, manajemen masalah, manajemen kesinambungan, manajemen keamanan, serta kontrol proses bisnis. Data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dan wawancara dengan 27 respon yang terlibat dalam pengolahan aplikasi ASN, termasuk kepala bidang TI dan staf TI. Untuk hasil dan pembahasan, audit kapabilitas aplikasi ASN menunjukkan bahwa aplikasi ini berada pada level 1 perform di semua domain yang dianalisis menggunakan kerangka kerja COVID-5, yaitu DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 04, DSS 05, dan DSS 06. Meskipun aplikasi telah memenuhi beberapa tujuan dasar, masih diperlukan perbaikan dalam hal dokumentasi, sistem pelaporan, dan pengelolaan proses yang lebih baik agar dapat mencapai level 2 manage. Untuk kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi ASN di lingkungan pemerintah daerah mencapai kapabilitas pada level 1 di setiap domain DSS dalam kerangka kerja COVID-5. Untuk mencapai level kapabilitas yang lebih tinggi, diperlukan perbaikan dalam dokumentasi kontrol dan pelaksanaan proses secara lebih terstruktur. Rekomendasi disusun untuk meningkatkan tingkat kapabilitas ke level 2 yang akan mencakup pengolahan proses yang lebih baik dan pengawasan yang lebih ketat terhadap hasil proses. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam penerapan kerangka kerja COVID-5 pada sistem informasi pemerintahan daerah dengan menyediakan panduan untuk meningkatkan kapabilitas aplikasi ASN. Nah, kemudian ada studi kasus audit sistem informasi operasional pada perpustakaan XYZ. Analisis tingkat kapabilitas. Proses pengauditan sistem informasi perpustakaan menggunakan framework COVID-5 dengan fokus pada domain Deliver Service and Support, atau yang disebut juga dengan DSS. Penekanan dilakukan pada 4 proses utama, yaitu Manage Operation, yaitu DSS 01, Manage Service Request and Incident, DSS 02,
manage problem DSS 03, dan manage continuity DSS 04. Hasil audit menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas domain DSS telah mencapai level 4 atau predictable proses yang mendekati tingkat yang diharapkan dengan GAP sebesar 1,60. Analisis gap dan rekomendasi. Audit sistem informasi perpustakaan UINSO dilakukan dengan menggunakan framework COVID-5 pada domain Deliver Service and Support DSS. Analisis gap dilakukan untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi saat ini as is dan kondisi yang diharapkan to be dalam proses operasional, manajemen pemerintahan, dan insiden, penanganan masalah, serta kesinambungan layanan sistem perpustakaan di kita. Nah, untuk di sebelahnya ada tabel. Untuk ID proses yang pertama ada DSS 01, yaitu Manage Operation, berada pada level 2.32. Nah, untuk rekomendasi, kampanye promosi untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat dan fitur website. Targetnya yaitu sama semua, yaitu 5. Kemudian ada DSS 02, Manage Service, Request and Incident, sudah berada pada level 4. Optimasi untuk rekomendasi, optimasi lanjutan meski sudah berada di tingkat kematangan yang tinggi, tetap dilakukan optimasi untuk mencapai tingkat 5, yaitu tingkatan tertinggi kematangan, atau juga level 5. Ini dapat menyangkut peningkatan lebih lanjut pada antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna. Kemudian ada DSS 03, yaitu Manage Problem, yang sudah berada pada level 3.04. Untuk rekomendasi manage problem adalah evaluasi dan mempertimbangkan untuk meningkatkan menu pencarian dan penempatan informasi penting. Yang terakhir ada DSS 04, yaitu manage continuity, yang sudah berada pada level 3.85. Untuk rekomendasi, berdasarkan umpan balik, lakukan peningkatan desain visual seperti konsistensi warna, tata letak, tipografi, dan elemen visual lainnya. Nah, setelah saya menyampaikan tadi, dapat disimpulkan berdasarkan penelitian pada audit sistem informasi perpustakaan IJZ adalah sebagai berikut. Pengauditan sistem informasi perpustakaan menggunakan framework COVID-5 dengan fokus pada domain Deliver, Service and Support atau DSS. Penekanan dilakukan pada 4 proses utama, yaitu Manage Operation atau DSS 01, Manage Service and Request and Incident DSS 02, Manage Problem DSS 03, dan Manage Continuity DSS 04. Hasil audit menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas pada domain DSS telah mencapai level 4 predictable proses yang mendekati tingkat yang diharapkan dengan GAP sebesar 1,60. Nah, jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.